Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, absensi hari ini silahkan mengisi Google Form ya, yang sudah linknya Ibu kirim di WhatsApp group. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi tentang matriks, yaitu determinan matriks. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, apakah PPT Ibu sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jadi hari ini kita akan membahas determinan matriks, tapi lebih khususnya pada orde yang 2x2. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita untuk bisa menentukan determinan matriks berordo 2x2 dan bisa menyelesaikan masalah konseptual terkait determinan matriks yang berordo 2x2. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari determinan matriks ini? Jadi, seumpama ada permasalahan sistem persamaan linear dua variabel ya yang seperti ini, masalah antara Zul dan Ade yang pergi ke kios pulsa dan mereka akan memperkirakan harga sebuah kartu perdana A dan sebuah harga kartu perdana B. Biasanya kalau kita melihat masalah ini, kita akan menyelesaikan dengan grafik atau substitusi ataupun eliminasi. Tapi kita tidak akan menggunakan cara itu. Kita akan menggunakan cara lain, yaitu metode nilai determinan atau kita sebut metode Cramer. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, kita mengingat kembali ya materi sebelumnya. Nah, coba ada yang bisa menjawab pertanyaan ini untuk membuat sebuah matriks persegi yang berordo 2. Ada yang bisa? Saya, Bu. Silahkan, Mbak Salsabila. Misalnya matriks A. Pada baris pertama ada 1, 1, dan baris kedua ada 2, 4. Berapa? 1, 1, 2, 4. Nah, coba dari matriksnya Mbak Salsabila dikalikan dengan matriks B, ada yang bisa menjawab hasilnya? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Ita cepat sekali ya menghitungnya, silahkan. Jadi 1 kali 2 ditambah 1 kali 3 jadinya 3. Kemudian yang maaf, Bu, diulangi. 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 jadinya 3. Kemudian sebelahnya yang baris atas 1 kali 1 ditambah 1 kali 3 hasilnya 4. Kemudian yang baris kedua kolom pertama 2 kali 2 ditambah 1 kali 4 hasilnya 8. Kemudian yang baris kedua kolom kedua 2 kali 1 ditambah 4 kali 3 jadinya 12. Sehingga matriks A kali B jadinya 3, 4, 8, 14, Bu. Betul sekali jawabannya Mbak Ita. Nah, mari kita mau masuki materi tentang determinan matriks. Sebelumnya Ibu sudah mengirim LKPD di WhatsApp group. Silahkan dicek. Kemudian
Coba dikerjakan. Di situ ada sebuah permasalahan pertama yang berisi tentang Santi dan Kila yang bekerja di perusahaan konveksi. Coba dikerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 3 menit cukup untuk mengerjakan. Cukup, Bu. Baik, silahkan dikerjakan ya. Bagaimana? Ada yang merasa kesulitan atau malah sudah ada yang selesai? Sudah selesai, Bu. Baik. Bagaimana Mbak Udah, Ita? Bu. Sudah, mari kita bahas ya. Jadi di situ ada permasalahan di mana Santi dan Kila bekerja di perusahaan konveksi, di mana selama 1 jam Santi berhasil menyelesaikan pembuatan 5 jaket dan 4 rok, sementara Kila berhasil menyelesaikan 3 jaket dan 6 rok. Berarti kita mencoba menemukan nilai determinan matriks, tapi pertama kita membuat matriksnya terlebih dahulu ya, matriks K yang berisi banyaknya pembuatan barang. Makanya pertama kita membuat sistem persamaan linier dari permasalahan di atas. Ada yang bisa membuat sistem persamaan liniernya? Saya, Bu. Silahkan Mbak Salsabila. Ya, jadi untuk sistem persamaan linearnya itu kita misalkan J banyaknya jaket. Kemudian untuk R banyaknya rok. Jadi sistem persamaan linearnya menjadi 5J ditambah 4R sama 3J ditambah 6R, Bu. Betul sekali. Kemudian untuk membentuk matriks K yang berisi banyaknya jaket dan rok, ada yang bisa? Saya, Bu. Jadi Iya, untuk silakan, Mbak. matriks K, baris pertama 54, baris kedua 36. Betul sekali. Nah, kita kan sudah membentuk matriks K nih. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya, apa sih sebenarnya determinan matriks itu. Nah, kita misalkan ya tadi udah ada matriks A yang merupakan matriks persegi berorder 2 kali 2 yang tertulis seperti ini ya. Nah, di mana A, D merupakan elemen dari diagonal utama. Sementara B dan C itu merupakan elemen dari diagonal sekunder. Nah, hasil kali dari elemen diagonal utama, tadi diagonal utama yaitu A dan D, itu dikurangi dengan hasil kali elemen pada diagonal sekunder yaitu B, C, disebut determinan matriks. Tadi kan determinan tadi matriksnya kan namanya A, jadi determinan matriks A yang bisa kita tulis dengan det A atau garis tegak 2A. Nah, atau bisa tulis seperti ini. Terus dari definisi tadi, ada yang bisa membuat rumusnya? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Jadi rumusnya A untuk determinan matriks A itu AD dikurangi BC, Bu. Ya, betul. Jadi determinannya AD kurangi BC. Jadi sudah tahu ya bagaimana menemukan nilai determinan sebuah matriks yang berorder 2 kali 2. Nah, tadi sudah membentuk matriks K kan yang berorder 2 kali 2. Coba dengan rumus tadi, temukan nilai matriks K. Ada yang sudah mencoba? Saya, Bu. Silahkan. Untuk determinan dari matriks K, jadi AD-nya 5 dikali 6 dikurangi BC-nya 4 kali 3. Diperoleh 30 minus 12 yaitu 18, Bu. Betul sekali. Berarti anak-anak sudah paham ya bagaimana menghitung sebuah nilai determinan pada matriks berorder 2 kali 2. Nah, di halaman selanjutnya ada latihan tentang
determinan. Coba dikerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 2 menit, apakah cukup? Cukup, Bu. Ya, silahkan dikerjakan ya. Jika ada yang merasa kesulitan, boleh bertanya. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. sudah fokus ya. Nomor 1, tentukan determinan matriks. Ada yang bisa? Saya, Bu. Silakan. Jadi, untuk mencari determinan matriks A, untuk AD-nya itu 5 dikali 4 dikurangi BC-nya itu 8 dikali minus 6, jadinya hasilnya 68, Bu. Betul sekali, hasilnya 68 dari 5 kali 4 dikurangi negatif 6 kali 8. Kemudian yang nomor 2, ada yang bisa menentukan nilai X pada elemen matriks ini yang sudah diketahui nilai determinannya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi, minus 2-nya dikali X plus 1, kemudian dikurangi X dikali 3, sama dengan 8. Kemudian kita hitung, didapatkan X min 5X sama dengan 10. Kemudian didapatkan lagi X-nya sama dengan 10. Tadi min 5X sama dengan 10 ya. Oh iya, Bu. Ada yang sama, X-nya sama dengan 10? Tidak, Bu. Minus 2 ya, Bu. Ya, tepat sekali. X-nya harusnya minus 2. Oke, berarti sudah tahu ya. Selanjutnya, ada permasalahan kedua nih di LKPD kalian. Yang terkait tentang Zul dan Ade yang pergi ke kios pulsa tadi nih. Di mana Zul membeli 3 buah kartu perdana A dan 2 buah kartu perdana B. Dan kita akan menentukan kira-kira kartu perdana A dan kartu perdana B. Coba dikerjakan terlebih dahulu. Ibu beri Baik, waktu Bu. 3 menit ya untuk mengerjakan. Ada yang sudah bisa menyelesaikannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, mari kita bahas ya. Untuk menyelesaikan pertanyaan itu, kita membuat sistem persamaan linear terlebih dahulu ya. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Jadi untuk sistem persamaan linear dari masalah di atas itu menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 53.000. Kemudian ada 2X ditambah Y sama dengan 32.500, Bu. Betul. Jadi untuk 3 buah kartu perdana A dan 2 buah kartu perdana B jadi 3X plus 2Y. Dimana harus membayar 53.000 berarti sama dengan 53.000. Dan ada 2X plus Y dimana sama dengan 32.500. Nah, dari sistem persamaan linear tadi, untuk mengubah ke bentuk matriks ada yang bisa? Saya, Bu. Silahkan. Jadi untuk bentuk matriksnya yaitu matriks 3221 dikali matriks XY sama dengan matriks 53.000 dan 32.500. Betul. Jadi bentuknya 32 matriks 3221 dikali matriks XY sama dengan 53.000 dan 32.500. Kan tadi merupakan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan metode Cramer. Tadi sudah bentuk matriksnya kan seperti ini. Nah, kita bentuk dengan matriks bentuk umum menjadi matriks A, B, C, D dikali matriks X, Y sama dengan matriks PQ, di mana elemen A, B, C, D di sini merupakan
matriks koefisien, sementara X, Y merupakan matriks keubah. Dan elemen-elemen di sini matriks PQ merupakan matriks konstanta. Jadi, misalkan kita membuat D, di mana D adalah determinan matriks koefisien, berarti determinan matriks D itu determinan dari matriks elemen-elemen apa? Ada yang bisa mencoba menjawab? Saya, Bu. Silakan. Jadi, untuk determinan matriks D itu sama dengan matriks yang baris pertama ada AB, yang baris kedua ada CD, Bu. Betul. Karena matriks A, B, C, D merupakan matriks koefisien. Sementara ada matriks DX, di mana DX itu merupakan determinan matriks koefisien yang komponen kolom pertamanya diganti dengan komponen matriks konstanta. Jadi tadi matriks D yang diganti komponen kolom pertamanya diganti dengan komponen matriks konstanta menjadi DX. Berarti ada yang tahu bagaimana determinan matriks DX bentuknya? Saya, Bu. Berarti untuk matriks DX yang AC-nya diganti dengan PQ, Bu. Jadi PB QD. Betul. Jadi PB QD. Sementara untuk DY yang determinan matriks koefisien yang komponen kolom keduanya diganti dengan komponen matriks konstanta. Berarti bentuk determinan matriks DY ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Jadi untuk determinan matriks DY itu yang kolom kedua diganti PQ, jadinya yang baris pertama menjadi AP dan yang baris kedua menjadi CQ, Bu. Betul. Ini sudah tahu ya membedakan determinan D, DX, dan DY. Nah, setelah kita tahu matriks D, DX, dan DY. Jadi untuk penggunaan metode Cramer, kita dalam menentukan nilai X menggunakan, berarti dengan menggunakan metode Cramer, kita berarti membandingkan determinan DX dengan determinan D. Sementara untuk menentukan nilai Y, kita akan membandingkan antara determinan DY perbandingan antara DY dan D. Jadi kalau X itu DX dengan D, sementara Y, DY dengan D. Nah, kan tadi ada matriks 3221 dikali matriks XY sama dengan matriks 53.000, 32.500. Jadi dengan metode Cramer ada yang tahu nilai determinan D, DX, dan DY? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Untuk matriks D 3221, untuk matriks DX 53.000, di sampingnya 2, kemudian baris keduanya 32.500, di sampingnya 1. Kemudian matriks yang DY 53.000, kemudian baris kedua 2 dan 32.500. Betul sekali. Setelah kita tahu nih matriks D, DX, dan DY, untuk menentukan harga kartu perdanaan, ada yang bisa? Saya, Bu. Jadi untuk Silakan. menentukan harga kartu perdana A itu ada X sama dengan determinan DX dibagi determinan D. Yang kemudian dihitung yang jadi X sama dengan 53.000 dikali 1 dikurangi 32.500 dikali 2 dibagi 3 dikali 1 dikurangi 2 kali 2. Kemudian hasilnya menjadi minus 11.500 dibagi minus 1. Jadinya untuk harga kartu perdana A menjadi 11.500, Bu. Betul sekali. Jadi
Jadi, baik, untuk menentukan harga kartu perdana B, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Untuk menentukan harga kartu perdana B, yaitu Y sama dengan DY per D. Tadi matriks DY yaitu 3.500 dan bawahnya 2, 32500 dibagi D-nya 3221, kemudian 32500 dikali 3 dikurangi 53.000 dikali 2 dibagi 3 kali 1 dikurangi 2 kali 2 diperoleh minus 8.500 dibagi minus 1, sehingga diperoleh harga kartu perdana B-nya 8.500. Ya, betul. Jadi, kita dapat menentukan harga kartu perdana B sebesar 8.500. Berarti kita sudah tahu ya harga kartu perdana A, di mana harganya 11.500 dan harga kartu perdana B seharga 8.500. Nah, coba kerjakan latihan di LKPD. Coba dikerjakan, Ibu beri waktu 2 menit. Cukup? Cukup, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Nah, ada yang belum menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Mbak Salsa bilang. Untuk langkah pertama itu menentukan sistem persamaan linearnya dulu, Bu. Jadi, kita misalkan harga beras menjadi X dan harga minyak goreng menjadi Y. Kemudian, sistem persamaan linearnya menjadi 4X ditambah Y sama dengan 14.000 sama 2X ditambah 3Y sama dengan 10.500, Bu. Betul ya, 4X plus Y sama dengan 14.000 dan 2X plus 3Y sama dengan 10.500, di mana X harga beras dan Y harga minyak goreng. Kemudian dari sistem persamaan linear yang sudah kita temukan, diubah ke bentuk matriks, ada yang bisa? Saya, Bu. Silahkan. Jadi untuk bentuk matriksnya, untuk matriks yang pertama itu baris pertama ada 4 1, baris kedua ada 2 3. Kemudian untuk dikali dengan matriks baris pertama ada X dan baris kedua Y sama dengan matriks baris pertama 14.000 dan baris kedua 10.500, Bu. Betul. Kemudian setelah kita tahu nih bentuk matriksnya, dalam untuk menentukan harga beras atau nilai X, ada yang sudah bisa mengerjakan? Saya, Bu. Silahkan, Mbak Untuk Ika. harga berasnya X sama dengan DX per D. Jadi 14.000 1, 10.503 dibagi matriks 4123. Kemudian dikalikan 14.000 dikali 3 minus 10.500 dikali 1 dibagi 4 kali 3 dikurangi 2 kali 1 diperoleh 31.500 dibagi 10, diperoleh nilai X-nya 3.150. Jadi harga Betul sekali, berasnya Mbak Ika. 3.150. Betul, jadi nilai harga beras dengan metode Kramer tadi diperoleh 3.150. Kemudian untuk harga minyak goreng, ada yang bisa? Saya, Bu. Silahkan, Mbak Salsabila. Ya, untuk mencari harga minyak goreng itu jadi Y sama dengan DY dibagi D, Bu. Untuk baris kemudian Y-nya menjadi 14.000, 2, 10.500 dibagi 41, 2, 3. Kemudian Y-nya menjadi 10.500 dikali 4 dikurangi 14.000 dikali 2 dibagi
4 dikali 3 dikurangi 2 dikali 1. Kemudian Y-nya menjadi 14.000 dibagi 10. Y-nya sama dengan 1.400, Bu. Itu nah, kita sudah tahu ya harga beras dan harga minyak goreng. Pertanyaannya, harga 2 kg beras dan 1 kg minyak goreng. Ada yang bisa menjawab? Berarti untuk harga 2 kilo beras ditambah 1 kilo minyak goreng jadinya 2X plus Y sama dengan 2 kali 3.150 ditambah 1.400 didapatkan 7.700, Bu. Tuh. Jadi Ina harus membayar sebesar 7.700 untuk membeli 2 kg beras dan 1 kg minyak goreng. Baik. Karena kita sudah selesai materi pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Jadi untuk kesimpulannya, determinan matriks A atau biasa ditulis det A atau garis tegak A merupakan hasil kali diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal sekunder. Misalkannya pada matriks A yang berorder 2 kali 2, itu ada garis tegak A sama dengan untuk baris pertama, kolom pertama ada A, baris pertama, kolom kedua ada B, baris kedua, kolom pertama ada C, dan baris kedua, kolom keempat ada D. Kemudian untuk mencari determinannya, itu dengan AD dikurangi BC, Bu. Ya, dan sudah tepat dijelaskan oleh Mbak Salsabila. Kemudian ada yang lain? Untuk penyelesaian SLDV, untuk penyelesaian SPLDV, determinan metode grammar yaitu untuk menentukan nilai X menggunakan metode grammar adalah perbandingan determinan dx dengan determinan d. Kemudian untuk menentukan nilai y menggunakan metode grammar adalah perbandingan antara determinan dy dan d. Ya, betul sekali yang dijelaskan oleh Mbak Ita, di mana D itu merupakan determinan matriks koefisien, sementara dx itu matriks koefisien yang komponen kolom pertamanya diganti dengan komponen matriks konstanta, dan dy merupakan determinan matriks koefisien yang komponen kolom keduanya diganti dengan komponen matriks konstanta. Nah, oke, berarti pembelajaran hari ini selesai. Ibu ada PR ya buat kalian. Silahkan kerjakan buku halaman 110 di buku paket. Kumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya ya. Karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas determinan juga, tetapi untuk matriks yang berorder 3 kali 3. Baik, sekian dari Ibu. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum membuarkan kelas ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.